ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya kami mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada para hadirin kaum muslimin, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita berusaha mendatangi segala apa yang Allah perintahkan dengan segenap kemampuan kita, menjauhi segala apa yang Allah larang dengan penuh kemampuan dan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang begitu luas menjadikan beberapa amalan menjadi sebab-sebab digugurkannya dosa. Oleh karenanya ada yang namanya mukaffiratuz dzunub, sebagaimana ada juga yang dinamakan penggugur-penggugur amalan. Dengan rahmat Allah yang begitu luas, Allah menjadikan berbagai macam pintu-pintu kebaikan sebagai al-mahiyat, atau para ulama sering memberi istilah al-hasanatul mahiyat, amalan-amalan yang bisa melebur atau menggugurkan dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentunya sebentar lagi kita akan masuk di musim di mana seorang muslim harus memaksimalkan dirinya dalam beribadah kepada Allah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah dari amalan-amalan tersebut, kita keluar dari bulan Ramadan dan telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja al-hasanatul mahiyat, kebaikan-kebaikan yang dapat menggugurkan dosa seorang muslim? Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, diambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah al-imanu billah wa tauhiduh wal amal salih. Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beramal saleh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kami akan ampunkan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Walanajziyannahum, dan sungguh kami akan memberi balasan kepada mereka ahsanalladzi kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka daripada apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, Allah tidak memberi balasan untuk kita dari amal soleh kita hanya semisalnya, tapi lebih baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, tauhid, memurnikan niat kita di dalam beribadah kepada Allah adalah sumber segala kebaikan. Pahala yang begitu besar, amalan hati yang diikuti dengan anggota tubuh yang beramal saleh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billahi syai'a." Kata Nabi SAW, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis pintu-pintu surga dibuka. Kemudian Nabi SAW bersabda, fayughfar likulli 'abdin muslim, maka diampuni dosa setiap muslim, barang siapa yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara tahqiq atau perwujudan daripada orang yang bertauhid adalah amal saleh yang senantiasa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua agar seseorang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Tidak dipungkiri ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, saya, Anda, kita semua berdosa. Kita semua setiap hari berbuat dosa. Tapi kita harus hindari dosa-dosa besar, ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan kita tidak berbuat sesuatu, beramal soleh yang sedemikian rupa, kita cukup menjauhi dosa-dosa besar. Dengan menjauhi dosa-dosa besar itu saja sudah bisa menghilangkan atau mengampunkan dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap hari selain daripada dosa besar. Apakah cukup sampai di situ? Apakah hanya Allah ampuni saja dosa-dosa kecil kita? Tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yakni surganya Allah Azza wa Jal. Semoga Allah tuliskan kita semua sebagai penghuni surga. Allahumma amin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam satu hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Kata Rasulullah, mukaffiratun ma bainahun, adalah sarana penggugur dosa, kata Rasulullah, idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Bayangkan ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita cukup menjalankan apa yang telah Allah wajibkan saja kepada kita. Puasa Ramadan, bertemu puasa Ramadan lagi. Salat Jumat, bertemu salat Jumat lagi. Salat yang 5 waktu yang setiap hari kita lakukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama kita jauhi dosa-dosa besar, Allah ampunkan dosa kita semua.
Tetapi sebagian kaum muslimin masih enggan untuk menjaga kewajiban-kewajiban ini. Padahal ini bukanlah sesuatu yang terlalu berat. Kalaupun terasa berat, kita minta taufik kepada Allah. Kita minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kemudahan agar Allah beri kita taufik untuk mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian di antara wasilah yang dapat mengampunkan dosa-dosa kita adalah at-taubatus shadiqah, taubat nasuha, taubat yang jujur. Bertaubat kepada Allah dengan hati yang jujur. Allah Ta'ala berfirman, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyembah sesembahan selain daripada Allah bersamaan dengan Allah. Wala yaznun wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun, dan mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah, yang harus dijaga jiwa tersebut kecuali dengan yang hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu akan mendapati dirinya penuh dengan dosa. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan untuk mereka azab di hari kiamat. Yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalamnya, di dalam neraka jahanam. Kata Allah, illa man tab, kecuali yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka adalah orang-orang yang keburukan atau dosa masa lalunya diganti dengan kebaikan. Bayangkan kita durhaka kepada Allah, kita berbuat dosa, tapi suatu saat kita bertaubat dengan taubat yang jujur, dengan iman. Kita mengharapkan agar Allah betul-betul mengampuni dosa kita. Kita diampuni dosanya, bahkan keburukan kita di masa lalu digantikan dan dicatatkan sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa luasnya rahmat Allah. Lantas masihkah kita tidak mau mengejar kemurahan Allah tersebut, kebaikan Allah yang luar biasa? Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, orang yang telah bertobat dari satu perbuatan dosa, dia seperti tidak memiliki dosa sama sekali sebelumnya. Tapi dengan catatan taubat yang benar-benar jujur, dengan dia betul-betul meninggalkan secara total, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali, walaupun pada akhirnya mungkin suatu saat dia kembali lagi kepada dosa tersebut. Kita tunjukkan tekad kita ingin menjadi hamba yang baik di mata Allah. Tinggalkan dosa kita. Tidak ada step by step dalam tinggalkan dosa. Tinggalkan secara keseluruhan. Tinggalkan riba. Tinggalkan uququl walidain, durhaka kepada orang tua, secara keseluruhan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cukup kita meninggalkan dosa tersebut. Kita bertaubat kepada Allah dan Allah ampunkan. Allah ampunkan untuk kita dosa-dosa kita yang begitu banyak. Yang mana dosa kita tidak hanya itu. Kemudian di antara asbab ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang mendatangkan ampunan adalah dengan memperbanyak istighfar. Banyak-banyak berdoa minta ampun sama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa yang mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah, zat yang tidak ada zat yang lain yang berhak disembah selain daripadanya. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri.
wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Kata Rasulullah, ghufirat dzunubuh, diampuni semua dosa-dosanya. Wa in kana qad farra min az-zahf, walaupun dia pernah lari dari medan perang. Seorang muslim yang meninggalkan medan jihad, dia memiliki dosa besar. Al-firar min az-zahf adalah salah satu dosa besar yang dilarang untuk setiap muslim. Tapi akan diampuni, kata Rasulullah, walaupun dosanya pernah seperti itu, pernah dia lari dari medan jihad. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya seorang mengisi waktu-waktunya dengan istighfar. Berusaha setiap hari menunjukkan kita adalah hambanya Allah yang butuh ampunannya. Bagaimana mungkin kita tidak melakukan itu sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang udah Allah jamin ampunan untuk dosa-dosanya akan datang maupun yang lalu. Nabi setiap duduk beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Seringkali dalam satu kali duduk lebih dari 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita seharusnya lebih banyak istighfarnya dari Nabi? Bukankah kita lebih fakir terhadap ampunan Allah? Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلوات ربي على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد. جماعة sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal-hal yang ringan atau terkesan sesuatu yang sepele dari amalan-amalan kebaikan, atau kita sudah saking seringnya kita anggap sebagai rutinitas, itu seringkali menjadi pengampunan atau sarana untuk meleburkan dosa-dosa kita. Di antaranya adalah menyempurnakan wudu. Suatu hari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyontohkan caranya berwudu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu kepada maulanya, kepada Umran ibn Husain, salah satu mantan budaknya yang telah merdeka. Kemudian setelah Uthman mencontohkan berwudu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a hakadha, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berwudu seperti ini, kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Wudu, sesuatu yang mungkin ringan, setiap hari kita lakukan. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa kalian, dan dengannya Allah angkat derajat kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'alal makarih. Engkau menyempurnakan wudu walaupun engkau tidak suka untuk berwudu pada saat itu. Seperti contohnya pada saat dingin, di malam hari kita bangun untuk salat malam, atau di saat subuh-subuh. Di saat kita kedinginan, kita harus terkena air yang seharusnya hawa nafsu kita nggak suka, tapi kita paksakan untuk berwudu secara sempurna mengharap pahala dari Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Tak heran kata Rasulullah, orang semakin jauh rumahnya dan dia tetap pergi ke masjid, semakin banyak pahalanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intidharus salah ba'da salah, menunggu waktu salat setelah salat lainnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah amalan-amalan yang tidak terlalu berat. Tidak seberat jihad, tidak seberat haji, tapi memiliki dampak yang luar biasa.
Maka seorang muslim yang cerdas, dia memanfaatkan hal-hal yang mampu ia lakukan untuk dia maksimalkan. Kata Rasulullah SAW, fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang dimudahkan pada perkara-perkara yang telah Allah ciptakan untuknya, telah Allah permudah untuknya. Maka pada hal yang Allah mudahkan ini kita maksimalkan, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara asbab agar kita mendapat pengampunan dosa adalah sedekah, terutama sedekah secara sembunyi-sembunyi. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqat fa ni'immahi. Jikalau engkau menampakkan sedekahmu, kata Allah, maka itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau engkau sembunyikan sedekahmu, wa tu'tuhal fuqara, engkau berikan kepada fakir-fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah mengampuni dengannya dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui, khabir, Maha tahu hal-hal terperinci, detail terhadap apa yang kalian kerjakan. Ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang merupakan al-hasanatul mahiyat, kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya ada umrah, ada haji, bersabar di atas musibah, puasa Ramadan yang sebentar lagi, dan kita berharap Allah sampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, yang menjadi sarana sebagai pengampunan dosa. Yang Rasulullah SAW bersabda, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Di hadis yang lain, di riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang betul-betul menghidupkan puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan, dengan penuh ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita berharap semoga Ramadan ini menjadi momentum kita agar kita keluar dari Ramadan dan kita telah dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيها للعمل الصالح، ووفقنا فيها للعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن سلخ رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.